Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufrana Damlia, NIM 20060060034. Saya di sini akan presentasikan terkait proposal desain saya dengan judul Perancangan Pacal Waterfront Park dengan pendekatan ekologi di Kabupaten Bojonegoro. Nah, kenapa saya memilih lokasi di Bojonegoro? Pastinya karena dilatar belakangi oleh beberapa fakta dan juga isu yang ada. Yang pertama, berkaitan dengan salah satu program RT/RW Bojonegoro, yaitu pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata berbasis masyarakat. Kemudian, terbatasnya lapangan kerja dan juga wacana Green and Smart City. Hal ini sesuai dengan 17 program prioritas Bupati Bojonegoro, yang mana 2 diantaranya yaitu menerapkan Green and Smart City dan juga membuka 100.000 lapangan kerja baru. Dan yang terakhir, Waduk Pacal merupakan area konservasi sehingga membutuhkan desain dengan konsep yang tepat. Kemudian mengenai isu yang ada di lingkungan tersebut. Yang pertama, banyaknya tumpukan sampah. Hal ini memang dikarenakan belum adanya pengolahan sampah yang baik di lokasi tersebut. Kemudian degradasi lingkungan, tumbuhnya bangunan liar di sekitar waduk, dan juga kurangnya eksplorasi wisata. Selain itu juga didukung oleh data kawasan dan juga data tapak itu sendiri. Waduk Pacal ini terletak di Kecamatan Kemayang, Kabupaten Bojonegoro, yang mana kondisi masyarakatnya merupakan kalangan menengah ke bawah. Dan juga mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, nelayan, dan juga berjualan di area waduk itu sendiri. Berdasarkan syarat dan ketentuan dari Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, kawasan Waduk Pacal ini diperbolehkan dimanfaatkan sebagai area pariwisata, namun dengan syarat untuk tetap menjaga kualitas air pada waduk. Waduk Pacal ini lebih spesifiknya berlokasi di Jalan Waduk Pacal, Kedusumber, Temayang, Kabupaten Bojonegoro, dengan luasan lahan sekitar 3,07 hektar. Berikut bisa dilihat sirkulasi menuju ke area tapak, dan bisa diakses menggunakan motor maupun mobil. Kemudian view positif dari tapak dapat diperoleh dari arah utara, selatan, dan juga barat, yang merupakan area Waduk Pacal dan juga area perbukitan. Selanjutnya, vegetasi yang paling dominan di tapak adalah pohon jati. Selain itu, di sini juga terdapat pohon damar, singkong, pohon pisang, pohon pepaya, terang besi, dan juga rerumputan. Berdasarkan fakta, isu, dan juga kondisi lingkungan tapak, maka diperlukan desain dengan konsep yang tepat agar mampu mengintegrasikan lingkungan sekitar dengan pembangunan berkelanjutan dan berfokus pada keseimbangan lingkungan. Sehingga saya mengambil tagline Embracing Nature, Recreation and Relaxation in Harmony with the Environment, dengan tujuan menghasilkan rancangan Pacal Waterfront Park sebagai sarana rekreasi dan relaksasi dan penerapan nilai-nilai keislaman hemat energi sesuai dengan Quran Surat Al-An'am ayat 141 dan juga ramah lingkungan sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Dengan sasaran pengguna, wisatawan, dan juga penduduk lokal dari semua kalangan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan pendekatan desain yang sesuai, yaitu ekologi. Dengan kriteria desain yang pertama, hemat energi, kemudian material yang ramah lingkungan, selain itu juga manfaatkan energi alam yang ada, dan juga melestarikan lingkungan. Lalu, apa yang dimaksud dengan waterfront itu sendiri? Berdasarkan kriterianya, waterfront berada di tepi perairan. Lebih dominan berorientasi ke arah pemandangan atau perairan. Selain itu, biasanya dimanfaatkan sebagai area rekreasi, industri, permukiman, dan juga pelabuhan. Dan yang terakhir, pembangunannya dilakukan ke arah vertikal horizontal. Waterfront dibedakan menjadi beberapa kategori, diantaranya Cultural Waterfront, Environment Waterfront, Historical Waterfront, Mixed Use Waterfront, Recreational Waterfront, Residential Waterfront, dan juga Working Waterfront. Pola morfologi yang umum pada area waterfront diantaranya linear pada gambar A, radial pada gambar B, konsentrik pada gambar C, dan juga bridge pada gambar D. Untuk studi presiden yang pertama, saya mengambil di Hornsberg Strand Park. Pada waterfront ini yang dapat saya aplikasikan pada Pacal Waterfront Park diantaranya adalah penataan waterfront yang memadukan daratan dan perairan dengan sangat baik. Selain itu juga pengklasifikasian vegetasi berdasarkan spesiesnya. Hal ini sangat baik untuk diterapkan karena selain mempermudah perawatan, hal ini juga dapat dijadikan sebagai bahan edukasi bagi pengunjung. Kemudian yang kedua adalah Mabuk Mancing Fishing and Resto Malang. Kenapa saya milih di sini? Karena salah satu fasilitas yang ada pada waterfront saya nantinya adalah pemancingan. Dan konsep mabuk mancing di sini berbeda dengan tempat lainnya, yaitu pengunjung dapat menikmati hasil pancingannya sendiri.
Berikut ini adalah proses desain saya, bermulai dari isu dan juga fakta yang ada, kemudian muncullah ide, tujuan, dan kriteria desain yang sesuai. Selanjutnya, ide desain saya yang dilatar belakangi oleh fakta dan juga isu-isu yang ada, kemudian muncullah sebuah tagline Embracing Nature, Recreation and Relaxation in Harmony with the Environment dengan pendekatan ekologi. Lalu, waterfront seperti apa sih yang akan saya rancang? Pada waterfront ini nantinya ada beberapa fasilitas. Yang pertama ada fasilitas utama. Pada fasilitas utama ini dibagi menjadi dua, yaitu water adventure dan juga forest station. Pada water adventure sendiri ada beberapa wahana. Yang pertama ada fishing spot, kemudian dermaga, ada banana boat, speedboat, dan juga bola air. Kemudian pada forest station di sini ada beberapa wahana juga, diantaranya seperti cable car, ski bike, bird park, flower dome, amphitheater, dan juga playground. Di samping fasilitas utama pastinya juga ada fasilitas pendukung. Di antaranya ada musola, pusat kuliner, area servis dan juga pengelola, toilet, dan juga tempat parkir. Pada waterfront ini didesain dengan ramah lingkungan, sehingga pengunjung dapat menikmati alam secara langsung dengan cara hidup berdampingan dengan alam, tanpa merusak alam itu sendiri dan membiarkannya tetap terjaga. Selain itu juga menggunakan material yang ramah lingkungan, seperti halnya panel surya. Digunakan sebagai energi cadangan dengan sistem pergantian otomatis menggunakan Automatic Transfer Switch atau ATS. Kemudian menggunakan perpaduan skylight dan juga vinyl yang diterapkan pada bagian atap. Skylight sendiri menggunakan kaca laminated sehingga mampu menahan sinar UV dan juga meredam suara. Kemudian kenapa saya memilih vinyl? Karena vinyl merupakan salah satu bahan bangunan yang dapat dibudidayakan kembali. Kemudian pada area konservatori menggunakan material kaca sun energi, sehingga dapat menyerap panas matahari dan mengurangi beban pendingin ruangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.